warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ibu dalam kimia luar biasa. Pembahasan kali ini adalah tentang materi dan perubahan. Dalam materi dan perubahan kita akan bahas tentang pengertian materi, sifat materi, wujud materi, dan perubahan materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan volume atau menempati ruang. Jadi kata kuncinya adalah dia punya massa dan volume. Karena dia punya massa dan volume, maka karakteristiknya adalah bisa dilihat dan bisa dirasakan. Contohnya adalah kita punya spidol, maka materinya adalah zat penyusun spidolnya. Berarti spidol dia bendanya, materinya adalah plastik. Ini adalah papan tulis. Dia nama bendanya papan tulis, maka materi penyusunnya adalah kayu dan besi. Sedangkan sifat materi itu dibagi menjadi dua, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif adalah sifat yang bergantung pada bentuk, ukuran, dan jumlah zat. Bentuk, ukuran, dan jumlah zat. Sifat ekstensif contohnya adalah massa dan volume. Sedangkan sifat intensif adalah kebalikan dari sifat ekstensif. Maka sifat intensif itu adalah sifat yang tidak bergantung pada bentuk, ukuran, dan jumlah zat. Sifat intensif ini dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisis atau fisika dan sifat kimia. Yang disebut dengan fisis adalah sifat yang bergantung pada wujudnya, ya seperti warna, rasa, bau. Jika kita punya air dan ditanya sifat fisik dari air, warnanya bening, ya, rasanya tawar, tidak berbau, bentuknya itu mengikuti tempat atau wadah. Sedangkan sifat kimia adalah sifat yang berkaitan dengan perubahan kimia. Kita akan bahas lebih lanjut di materi ini. Sekarang kita ke wujud materi. Wujud materi itu ada tiga, cair, padat, dan gas. Wujud materi bisa berubah dari cair ke padat, itu disebut dengan membeku. Dari padat menjadi cair itu disebut mencair. Sedangkan dari cair ke gas disebut menguap. Dari gas menjadi cair disebut mengembun. Nah, ini yang agak susah. Dari gas ke padat itu disebut dengan deposisi. Contohnya itu adalah pembentukan kerak pada pembuangan gas kendaraan. Sedangkan untuk padat menjadi gas itu disebut dengan menyublim, seperti karbobarus. Sedangkan perubahan materi itu ada dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah tidak menghasilkan zat baru. Contohnya ini, dia dari cair ke padat. Air itu bisa berubah dari cair ke padat dengan cara membeku. Hanya wujudnya saja yang berubah dari cair menjadi padat, ya. Sedangkan untuk perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Perubahan kimia itu melalui beberapa proses. Satu atau A itu kita coba untuk pembakaran. Pada saat kita punya kertas disobek-sobek, itu disebut dengan perubahan fisika, karena wujudnya yang tadinya lebar menjadi potongan kecil. Tapi beda hal dengan dibakar, maka dia akan menjadi abu, maka ini disebut dengan perubahan kimia, ya. Kedua atau B, kita ke korosi atau karat besi. Korosi ini disebut perubahan kimia karena dia tidak akan
ada pembusukan. Pada saat kita buat kompos, prosesnya adalah pembusukan. Pembusukan adalah termasuk perubahan kimia. Fermentasi. Fermentasi contohnya adalah pada saat pembuatan tape atau yogurt. Ya. Untuk materi dan perubahan yang dibahas hanya segitu. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi Ibu. Sekian pembahasan tentang materi dan perubahan. Bertemu lagi di pembahasan lainnya. Semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan fi dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.